nama kami sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kami, istri kasih kami. Nama kami Pak Pendeta Sakarias Pemukomo. Kami dari gereja Betel Gereja Pentakosta. Kalau dengan bahasa Belanda itu disebut De Betel Kerk, De Pister Kerk, De Van Nederland New Guinea. Kebetulan GPGP ini sinodenya masih di Papua dan Papua Barat. Ya, kami berdoa terus, semoga ada perwakilannya di negara Republik Indonesia secara umum dan khususnya di ibu kota negara. Seperti sama dengan gereja-gereja lain. Ada GPDI, ada GBI yang ujungnya II. Artinya Indonesia, seperti itu. Baik, kami sebagai sekretaris sinode Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Papua dan Papua Barat. Papua terdiri dari 2 provinsi. Ada Provinsi Papua dan ada Provinsi Papua Barat. Jumlah jemaat di kedua wilayah Papua dan Papua Barat, perhitungan rata-rata kasar itu hampir sekitar 500 sekian jemaat yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat. Dan kami sendiri sebagai sekretaris umum Sinode Gereja Betel Gereja Pentakosta. Yang ketua umumnya adalah Pak Pendeta Alex Wamea. Sekali lagi Pak Pendetanya Pak Alex Wamea sebagai ketua sinodenya, dan ketua 1 sinodenya Pak Kristomus Wamuar STH. Ketua umumnya Pak Pendeta Alex Wamea STH dan wakil ketua 1 Pak Pendeta Kristomus Wamuar STH, dan wakil ketua 2 Pak Pendeta Nelson Mambrasar, dan kami sendiri sebagai sekretaris umum Sinode Gereja Betel Gereja Pentakosta. Baik, itu perkenalan singkat yang kami sampaikan. Dan yang kedua, seperti diutarakan tadi melalui Ibu, bagaimana kami harus ada di Jakarta. Kami tidak pernah mimpi kami harus di Jakarta. Kami tidak pernah punya rencana harus di Jakarta. Tapi kami selalu berdoa kapan Tuhan bawa kami. Tugas kami hanya berdoa, karena firman Allah berkata Allah hanya saja berdoa. Kami hanya bisa berdoa, tapi soal kapan ke Jakarta kami tidak pernah berpikir. Satu ketika Tuhan bawa kami dengan visi besar terkait dengan program otonomi khusus di tanah Papua, percepatan pembangunan ke daerah-daerah tertinggal, seperti salah satu di Kabupaten Jayapura. Kami kebetulan ada di Provinsi Papua induk dan kabupatennya Kabupaten Jayapura. Kalau ada yang pernah ke Kabupaten Jayapura pasti tahu. Tapi rata-rata di Jakarta sebagian besar saya sering kenalan dengan mereka di Jakarta. Mereka tahu Papua, tapi paling banyak Papua Barat. Bahkan ada yang kira kami orang Ambon. Ya, oh tidak, kami orang Jayapura, orang Papua. Nah, kebetulan Kabupaten Jayapura ini masuk dalam program pemekaran, artinya percepatan pembangunan yang sudah dan sekian lama diusulkan oleh pemerintah. Namun usulan itu mungkin belum waktu Tuhan, karena ada istilah pepatah yang mengatakan, atau dalam istilah kami biasa sampaikan, mungkin ini waktu yang tepat, terus orangnya juga yang tepat, dan yang paling terakhir tempatnya juga yang tepat. Waktu yang tepat yaitu waktu Tuhan. Orangnya yang tepat mungkin Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Ini adalah presiden yang tepat untuk dapat memekarkan kita. Dan orangnya yang tepat juga untuk dapat mengendalikan kabupaten kota yang dimekarkan. Tuhan percayakan kami sendiri sebagai orang yang tepat yang untuk mengendalikan daerah otonomi baru. Baik, terkait dengan itu maka kami harus menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita langsung masuk kepada firman Allah. Saya ingin mengajak kita sama-sama kita buka di dalam firman Allah, terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-15, Amsal pasal 25 ayat yang ke-25. Untuk menghargai akan firman Allah, bagi yang tidak berhalangan, kami mohon diizinkan untuk berdiri. Amsal pasal yang ke-25
ke-25. Semua sudah dapat? Amin. Kalau sudah mendapatkannya, kami akan hitung dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti air yang sejuk yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Amin. Firman Allah ini seperti air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga. Berbicara tentang jiwa yang dahaga, saya percaya Bapak Ibu umat Tuhan, kalau kita bicara dahaga secara kesehatan, pasti orang sedang trauma, ya kan? Virus corona melanda, ini berarti dahaga kesehatan, ya. Kesehatan sedang mengalami dahaga, ketakutan. Aduh, duduk dekat-dekat begitu, aduh, pakai masker penuh, ini berbahaya. Ini sedang mengalami ketakutan. Kita sedang mengalami dahaga, ketakutan. Tetapi ingat, jiwa kita membutuhkan Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Jiwa kita membutuhkan Tuhan secara pribadi lewat firman Allah. Firman Allah ini dia datang dari negeri yang jauh. Bapak pendeta ini datang dari Papua. Papua dekat ke jauh? Ujung. Firman Allah datang dari Papua. Artinya firman Allah ini sudah biasa ada di sini. Di mana-mana orang pasti tahu tentang Amsal 25 ayat 25. Seperti air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Namun hari ini firman Allah datang dari negeri yang jauh kepada umat Tuhan yang dahaga di kota Jakarta pada umumnya dan lebih khususnya jemaat di sini. Firman Allah datang dari Papua melalui Bapak Gembala. Firman Allah ini kalau lihat sejarahnya memang dia asal dari surga, ya kan? Dia asal sebelum dunia ada, dia sudah ada. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Itu ada di dalam Injil Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. dan firman itu adalah Allah sendiri. berarti firman ini lebih jauh. Amin. Papua masih dekat. Amin. Namun Tuhan pakai firman ini lewat hambanya dari Papua. Berarti Papua juga jauh. Ujung dari Indonesia. Berarti jauh dia datang. Hanya karena Bapak Pendeta Agustinus Tarigan bersama Ibu serta umat ingin firman ini harus datang, sehingga firman datang lewat hambanya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali firman Allah di hari ini mengajak saudara dan saya untuk mengerti tentang firman Allah itu dia datang dari negeri yang jauh. Kalau kita bicara dari negeri yang jauh, Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat manusia reproduksi dari dia mengandung sampai dia lahir, manusia itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama, manusia terbentuk. Dan yang kedua, manusia lahir. Itu fase yang ketiga. Dan yang ketiga, manusia mengalami reproduksi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, manusia mengalami hari-hari penantian. Kapan Tuhan panggilnya? 4 fase kehidupan di dalam manusia ini kadang-kala misteri. Ada yang baru mengalami di fase pertama, dipanggil di dalam kandungan. Adakah tidak? Halo? Iya. Ya. Tapi hari ini Bapak Ibu tidak dipanggil di dalam kandungan karena Tuhan memperhitungkan. Fase yang kedua, setelah lahir, sebelum reproduksi, dalam arti persatukan. Firman Allah berkata, seorang lelaki akan meninggalkan ibu dan ayahnya dan bersatu dengan seorang wanita dan keduanya menjadi satu daging. Ada yang belum mengalami itu. Dia sudah lahir, mungkin di usia SD, usia SMP, atau usia apa. Dia dipanggil pulang. Adakah tidak ada di Jakarta? Ada kan? Belum berumah tangga sudah Tuhan panggil. Dan ada juga yang sudah Tuhan izinkan reproduksi. Setelah reproduksi, dia belum mengalami fase yang keempat. Di tengah-tengah reproduksi, mungkin baru mengalami masa pernikahan, baru reproduksi, baru mengalami
generasi, 1-2 Tuhan panggil. Bagi yang prajurit mati di medan pertempuran kali. Iya kan? Atau mungkin ada yang terjadi kemarin di tengah-tengah situasi virus corona ya. Tuhan panggil dan lain sebagainya. Tapi bersyukur Bapak Ibu sampai sekarang masih ada. Ini hanya karena kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin bagi dunia, tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan mungkin. Bapak Ibu masih ada sebagaimana ada. Tinggal beberapa hari lagi, beberapa bulan akan memasuki pergantian tahun. Agustus sampai September, November, dan lain sebagainya. Ini hanya karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, dari 4 fase ini mari kita melihat. Pertama, kita mengenal siapa kita. Tuhan berkata di dalam firman Allah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, tolong dibacakan. Injil Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, Akulah jalan. Kalau hanya jalan saja, banyak jalan di dalam dunia. Kami tadi dari sana kemari, terlalu banyak jalan. Jangan kami datang waktu di Jakarta saja ibu bingung. Sampai kepala mau sakit. Terlalu banyak jalan, ini bisa bingung. Kita baru di Jakarta ini hati-hati saja mau ke sana, hati-hati sekali. Karena nanti bingung keluar di sana. Tenang, terlalu banyak jalan. Ya kan? Terlalu banyak jalan dalam dunia. Ada jalan tol, jalan kereta, ada jalan setapak, ada jalan gang. Terlalu banyak jalan. Tapi hari ini firman Allah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus menyatakan dirinya adalah jalan. Yesus menyatakan dirinya adalah kebenaran. Yesus menyatakan dirinya adalah kehidupan. Sekarang tinggal tergantung diri kita. Hidup di tengah-tengah situasi virus corona. Hidup di tengah-tengah situasi yang melanda kita dalam segala bentuk kondisi dan situasi kita. Baik dari sisi rohani, baik dari sisi lahiriah. Tapi Yesus menyatakan jaminannya hari ini. Seperti air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Sekalipun firman Allah ini sering kita dengar. Kalau bicara jalan, sudah dengar dari waktu SD. Guru sekolah minggu pernah berkata, kata Yesus, akulah jalan. Tapi ingat, Alkitab berkata firman Allah selalu baru. Hari ini firman Allah baru dalam hidup kita. Kenapa dia harus baru? Karena kita selalu berpikir jalan. Jalan tentang ekonomi kita bagaimana? Jalan tentang kesuksesan kita bagaimana? Halo, sering berpikir tidak? Jalan tentang nasib anak-anak kita bagaimana? Jalan tentang pikir keluarga kita mengalami apa? Dan lain sebagainya. Tapi hari ini firman Allah datang dan menyatakan tentang jaminan jalan itu. Ikut Yesus itu bukan hanya kita menghadapi jalannya saja, tapi di dalam jalan itu ada kebenaran. Saudara ikut salah satu orang, tadi kami ikut drive, kami hati-hati. Waduh, ini orang ini diantar kita nih, kalau salah jalan ini keluar di Bogor. Iya kan? Karena pas kami lewat sana ada tulisan di situ, ini juga mungkin Bogor. Ini tak salah, ini bisa keluar di Bogor. Saya di depan sudah agak sedikit terganggu sedikit. Tapi Tuhan ikut jalan kebenaran dan kau kehidupan. Tidak boleh. Dan ternyata memang supirnya lincah. Wah, saya tidak lincah. Karena faktor jalan. Saya sudah lihat ke bapak di belakang ini bagaimana? Tenang. Di atas itu. Wah, berarti kita sudah dapat jalan. Berarti kita sudah ketemu kebenaran dari. Kalau sudah ada kebenaran, yang terakhir apa? Kehidupan. Banyak orang tidak mengalami kehidupan, makanya mereka apa? Virus corona melanda mereka tidak? Melanda. Rata-rata di sini data membuktikan sudah sekitar berapa ribuan yang mati. Ratusan atau udah jutaan? Sedikit lagi sudah apa? Tulisan T apa? Dari yang tidak tahu mungkin apa lagi?
Iya tuh. Ya ini. Karena mereka hanya menghadapi jalan dan kebenaran. Mereka tidak ketemu hidup. Kenapa? Mereka tahu bahwa sembahyang itu penting. Baik kebenaran. Tapi kenapa mereka tidak hidup? Karena posisi mereka di luar daripada kehidupan Allah. Firman Allah bilang di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 4, Allah itu roh. Halo? Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, haruslah menyembah di dalam. Halo? Halo? Di dalam roh dan kebenaran. Tinggal tergantung pribadi kita. Hidup kita di dalam roh. Virus corona tidak bisa melanda kau. Ibrani pasal 4 ayat 12, tolong dibacakan. Hidup Anda di dalam roh saja. Malah bukan penyakit yang berkuasa. Engkau akan berkuasa mengalahkan virus corona itu. Karena engkau mengandalkan hidup di dalam roh. Coba baca Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang. Bermata dua. Dia menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jelas? Firman Allah ini dia kuat. Orang kadang-kadang virus corona lebih kuat. Virus corona lebih kuat. Kami dari Papua kemari, terakhir begitu kami mau berangkat bulan Maret, tadi sudah kami saksikan kepada Ibu Bapak Gembala. Papua saat itu program lockdown turun. Tidak ada yang bisa berangkat. Kami secara akal Tuhan ini bagaimana? Tuhan berkata, Ibrani 4 ayat 12, jaminan kau berangkat ke Jakarta. Virus corona tidak kuat dengan kekuatan firman Allah. Berangkat. Dan kami berangkat. Gubernur menghimbau, lockdown terjadi, pesawat tidak boleh berangkat, bupati mendukung, semua mendukung, keluarga mendukung, bapak mantu mendukung, semua mendukung. Jangan coba-coba berangkat. Bahkan keluarga bapak mantu bilang, Bapak pendeta jangan bawa anak perempuan kami, nanti mati di Jakarta. Ini menanggung nyawa dong. Iya kan? Takut ini, iya dong. Kalau naik kelas tahan kelas, takut tahan kelas tidak apa-apa. Ini nyawa toh. Mantu, ya istilah Papua ya. Mantu, jangan ibu berangkat ya, biar ibu tinggal aja. Ya. Untuk menghibur ya. Tadi, aku mau ke Jakarta, belum pernah lihat Jakarta. Aku tidak takut virus, sudah mati bersama. Bapak Ibu Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, itulah firman Allah buat saudara dan saya terkait dengan kekuatan Tuhan, kekuatan firman Allah. Karena di Roma 1 ayat 16 berkata demikian, memperkuatkan Ibrani 4 ayat 12. Coba baca Roma 1 ayat 12. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, aku adalah saudara dan saya. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Tuhan. Injil bukan kekuatan Presiden Republik Indonesia. Injil bukan kekuatan wali kota Jakarta. Injil bukan kekuatan gubernur. Injil bukan kekuatan siapa-siapa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya atau tidak percaya. Coba baca. Yang menyelamatkan orang yang percaya. Coba baca. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Cukup percaya Tuhan, maka setan dalam bentuk penyakit corona akan lari. Karena firman itu dia tajam. Dia akan potong penyakit itu. Ketika virus corona tersedot ikut firman potong. Ya kan? Firman potong. Kami punya pengalaman misteri. Kami datang ke sini Tuhan uji kekuatan firman dengan kekuatan virus corona. Di Bogor kami sebenarnya mati. Jujur, di depan Tuhan yang Maha Kuasa, ibu tidak bersaksi. Dan betul-betul parah. Karena kami
kami uji kekuatan Tuhan. Tidak pakai. Dan memang di Jakarta kami kena. Sempat kena. Tapi saya bilang, Tuhan, firman yang lebih hidup atau penyakit. Tuhan potong penyakit corona. Dokter menyatakan, heran semua. Papua bocah, kesaksian ini. Hari ini kami kasih tahu. Haleluya. Iman harus percaya. Amin. Bapak Ibu harus percaya. Apa itu firman Allah? Kami tidak pernah percaya siapa-siapa, percaya kebenaran Allah. Bapak Ibu, mari kita praktek kepercayaan Tuhan dalam diri kita. Dan itu terbukti. Kami sakit sampai parah. Di Bogor kami sudah tidak ada apa-apa. Ibu sudah gugur, semua sudah gugur. Bapak ini karena kau tidak pakai masker ini, kau harus pakai masker. Ini sudah nyuruh. Sekalipun nama Tuhan ini di bumi. Oh, ini sudah deklarasi iman sudah terjadi. Ya. Lewat 3 hari dokter datang dan pemeriksaan. Berarti salah kali. Salah periksa kali. Ya, yang kemarin malaria biasa bukan virus. Dalam hati saya bilang malaria biasa karena virus kan tidak berkuasa. Amin. Firman Allah sudah terbuktikan. Ya kan? Firman itu dia tajam. Dia kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pedang yang paling tajam itu samurai ya. Udah lihat samurai? Samurai di Papua mahal sekali harganya. Di sini mahal kan murah? Mahal. Wah, harganya bukan ini yang triliun. Lebih mahal firman. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kenapa kami harus sampaikan firman Allah hari ini? Tuhan saya rumah di tempat ini. Bapak Pendeta, Ibu Gembala, umat, Bapak Majelis Jemaat, serta semua umat Tuhan. Ibu saya, Tuhan saya. Merpati itu melambangkan kasih saya. Kalau lihat singa, itu berbahaya. Berarti jemaat ini seperti singa dari suku Yehuda. Ya kan? Jiwa dia itu seperti singa. Untuk apa? Menerkam dosa. Ada orang bermain dosa. Karena Yesus bagian dari singa dari suku Yehuda. Tapi Tuhan taruh jemaat ini merpati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Merpati itu sifatnya di mana? Lembut. Iya kan? Dia seperti Galatia berapa? 5 ayat 19 kan? Lemah lembut, panjang sabar, murah hati. Papua itu kalau datang dalam keadaan lembut, aduh, itu mereka taruh di bawah. Papua itu pokoknya bawa kelembutan aja lah. Jangan lihat tromban mereka. Bawa kelembutan aja. Nggak usah bawa uang, nggak usah bawa lain-lain. Bawa kelembutan aja. Halo, aduh mas. Itu ada tanah sehektare. Oh iya kan ya. Bawa kelembutan aja. Ya, karena Papua itu orang lihat luarnya, dalamnya itu memang mereka orang lembut. Cuma orang lihat kulitnya, betul, galak sekali. Dia mana tuh? Setelah datang, lembut juga. Pulang kesaksian, wah Papua itu dilihat dari kulit. Keriting lagi rambut. Aduh. Kayak durian. Setelah dibelah apa? Mau tambah. Salah satu lihat Pak Pendeta. Biasa dalam pelayanan kadang-kadang saya kontak. Tegas. Dan itulah mereka. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Akhir dari firman Allah. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 15. Akhir dari firman Allah. Ya. Firman Tuhan Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 16 dibacakan semua, Pak. Ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal
pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sampai ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku, dan tinggallah di dalam kasihku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkanmu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, akhir dari pelayanan firman Allah Tuhan sampaikan melalui hambanya di hari ini tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita lihat sebuah tanaman, kalau pokoknya itu bukan dari yang benar, maka ranting-ranting juga tidak akan menghasilkan buah. Tapi kalau pokok itu benar, maka ranting-ranting itu akan menghasilkan buah, dan buah itu juga benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, firman Allah hari ini mengajak saudara dan saya, biarlah menjadi pokok dan ranting yang benar, supaya menghasilkan buah yang benar di tengah-tengah situasi dan kondisi yang secara manusia tidak mungkin, seperti di tengah-tengah situasi virus corona. Tuhan berkata, tinggal di dalam aku, supaya firman-Ku tinggal di dalam kamu. Amin. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka firman-Nya tidak tinggal di dalam kita. Sekalipun kita anak-anak Tuhan, sekalipun kita percaya firman, tapi kalau kepercayaan kita itu tidak kita anutkan dengan mempertahankan firman di dalam diri kita, kita tidak akan berbuah, dan hasilnya tidak akan dinikmati. Tapi kalau kita mempertahankan firman seperti kata Alkitab hari ini, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Tetapi bagi ranting-ranting yang tidak berbuah, maka harus ditangkas. Ranting ini berbicara tabiat kita, karakter kita, sifat manusia kita. Mungkin selama ini kurang berbuah, mungkin selama ini kurang menghasilkan, atau mungkin berbuah tapi buahnya asam. Di sini ada rambutan asam ya? Ada ya? Tapi kelihatan bagus sekali. Tapi begitu. Syukur kalau dia telan ludah. Kalau telan nggak pas buah ludah bagaimana? Sudah telan terus buah ludah. Ya. Karena rambutannya rambutan. Tapi kalau rambutannya manis bagaimana? Kasih satu dia mau apa? Tuhan perintahkan kita harus jadi merpati. Berarti hal-hal yang mungkin selama ini, baik Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sakarias, maupun umat Tuhan, mungkin selama ini, atau Bapak Pendeta Agus,
Tirus atau ibu atau bapak, mungkin kita ada ranting yang baik, yang tidak baik melalui firman Allah ini. Mari ranting yang tidak baik kita potong. Halo, setuju? Setuju. Harus kita potong. Tabiat kita, karakter kita, egois kita. Bapak Gembala kadang-kala berdoa mohon Tuhan, saya punya sifat yang tidak baik, Tuhan potong. Harus dengan doa dan puasa. Tuhan harus potong. Karena itu firman Allah Matius 17 ayat 21 bilang bahwa jenis ini hanya bisa dikalahkan lewat doa dan puasa. Bapak Gembala tadi dalam kesaksian bilang dulu tukang berkelahi, iya kan? Berkelahi. Tapi sifat berkelahi Bapak Gembala potong dengan doa dan puasa. Tuhan suka berkelahi diganggal, Tuhan angkat roh tukang berkelahi. Tuhan angkat. Tuhan, Bapak Gembala dulu ini orang tukang sombong, Tuhan angkat sombong. Tuhan, Bapak Gembala ini dulu tukang begini, Tuhan angkat. Tidak bisa angkat biasa, harus lewat doa dan puasa. Berarti mungkin Tuhan ingin umat di sini harus melakukan doa dan puasa. Halo? Atau mungkin selama ini sudah lakukan Bapak Gembala yang salah? Atau belum? Kalau belum, hari ini Tuhan perintahkan harus melakukan doa dan puasa. Hanya dengan doa dan puasa. Jenis ini hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Itulah firman Allah di hari ini. Bapak Ibu menjadi kesempurnaan bagi kami di ayat yang ke-16. Jemaat ini Tuhan yang pilih. Ayat ke-16. Tolong dibacakan ayat yang ke-16. Firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku akan menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Bapak Agus, Bapak Pendeta tadi sampaikan dalam kesaksian. Bapak Pendeta sampaikan, mohon maaf, Bapak dari Muslim ya awal. Dukun, maaf ya. Tadi kesaksian, yang luar biasa Tuhan. Ada rencana Tuhan besar sekali dalam Bapak. Berarti Tuhan yang pilih Bapak. Iya tuh. Awalnya Bapak yang pilih dukun, mohon maaf seperti itu. Bapak yang pilih, tapi terakhir Tuhan berkata, kau saya pilih. Saya jodohkan kau dengan istri. Ini rumah. Kau jadi Bapak. Dan ini jaminan firman Allah. Tuhan yang pilih Bapak. Tuhan yang pilih Bapak. Tuhan yang pilih Bapak. Kalau Tuhan pilih kita, senang tidak? Senang. Aduh, senangnya luar biasa. Tuhan yang pilih kok. Begini-begini tapi Tuhan yang pilih, tidak kan? Iya. Tuhan yang pilih Bapak. Kalau Tuhan pilih Bapak itu untuk maksud yang mulia. Firman Allah berkata di hari ini. Situasi dan kondisi seperti apa, tapi ingat Tuhan yang pilih kita. Amin. Ketika Tuhan Allah memilih 12 murid, siapa yang melawan? Tidak ada yang melawan. Sekalipun satu murid jual Yesus, sampai satu murid menyangkal Yesus, tapi Yesus tidak pernah kalah dengan dari murid. Karena Tuhan yang pilih dong, ya kan? Saudara dan saya, Tuhan yang pilih. Tuhan yang pilih mempertahankan. Ketika Tuhan pilih engkau, Tuhan tidak hanya pilih saja, Dia lantik engkau. Setelah Tuhan lantik engkau, Tuhan tidak biarkan engkau, Dia berikan kuasa. Setelah Dia berikan kuasa, Tuhan tidak tinggalkan engkau sendirian. Kuasa itu Tuhan nyatakan kemana-mana. Kalau hari ini Bapak Gembala bisa ada di sini dari Papua, itu hanya karena Tuhan pilih Bapak. Sehingga hanya lewat komunikasi Tuhan Bapak. Saya dengan ini berdoa, tanya Tuhan tadi malam, Tuhan ini bagaimana Tuhan mau pergi. Dia hamba yang oh Tuhan, dia hamba yang dipilih di tengah-tengah kota Jakarta. Kau akan tahu pribadinya. Sebelah Tuhan ini pribadinya bagaimana. Terburu-buru datang. Sampai saya main, saya punya Bapak di belakang, orang tua kan cepat. Ini Tuhan yang pilih Bapak ini. Saya mau lihat ini seperti apa ya. Ya mohon maaf, secara akal mungkin seperti apa. Tuhan pilih dia jadi. Saya mau lihat tidak ada kau. Datang secara manusia. Nanti waktu duduk diskusi baru Bapak sampaikan latar belakang Bapak. Oh Tuhan angkat dia dari hal yang tidak baik. Halo. Tuhan pilih Bapak pendeta dari hal yang tidak baik. Ini dukun, mohon maaf ya. Kok jimat-jimat berubah? Saya jadikan jimat-jimat Roh Kudus. Ya kan? Saya pakai kau ini. Itu jimat-jimat. Pak, Tuhan pakai apa?
Akhirnya dalam kesaksian Bapak sampaikan, biar sudah Bapak yang bagikan pontong rokok. Saya tadi dengar kesaksian Bapak, saya sempat hampir menangis, kami sempat hampir menangis. Bapak itu Tuhan pakai luar biasa sebenarnya. Tapi percaya, tadi kami dalam kesaksian sampaikan 3-4 tahun mungkin kami datang, yang baru-baru ibadah di mana ya? Modal di mana aja lah. Oh Pak, ini udah yang itu korbannya udah. Oh, makasih karena iman. Jadi Bapak Pendeta seperti itu. Tuhan yang pilih Bapak, Tuhan yang pilih jemaat. Tuhan yang pilih Ibu, Tuhan yang pilih di belakang sana semua, Tuhan yang pilih ya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dari sekian ratus orang, kalau kita dipanggil pemerintah Republik Indonesia, semua pasti datang ya. Pendaftaran biasa ya, semua datang. Mungkin tentara. Tes begini. Yang terpilih berapa? Mungkin 100 orang. Terima kasih. Kawan, kau tidak terpilih, kau tahun depan mungkin. Saya yang terpilih. Terpilih untuk menjalankan visi Tuhan. Bukan terpilih untuk lihat, kau terpilih berjalan dengan saya yang belum terpilih. Bapak sudah terpilih, datang ke Papua. Karena Bapak Tuhan yang pilih. Ibu mau ke Papua? Mau ke Papua? Tuhan yang pilih. Beri kemuliaan Tuhan. Ingat Tuhan yang pilih kalian. Datang ke Papua. Kalau orang Papua, Tuhan yang pilih saya. Mau tahu firman Allah? Kasih tahu firman Allah. Matius 14. Itu jaminannya. Ayat 18. Mana? Oh Tuhan yang pilih. Hati-hati Tuhan yang pilih dia. Dia datang ke Papua. Apa yang dia minta kasih? Karena Bapak Tuhan. Itulah firman Allah buat saudara dan saya. Karena Bapak ini direbut, Bapak juga direbut, Ibu, Nona di belakang, adik-adik anak-anak direbut. Itulah diri kita. Jaga pemilihan Tuhan dalam diri kita. Kalau pemilihan secara manusia wajarlah, mungkin jadi lurah, jadi kepala desa, pemilihan selesai kita dapat 3.000 suara, mungkin dalam 5 tahun. 3 tahun kita jalankan pemerintahan baik, 2 tahun tidak baik, juga yang pilih kamu kan masyarakat, ya toh, mungkin dipilih karena sogok kali, katanya ada istilah meni politik lah. Tapi kalau Tuhan yang pilih, tidak ada meni politik, Roh Kudus yang pilih. Kalau Roh Kudus yang pilih, jalan aja lah, mati hidup punya Tuhan kok. Oh ya, ya Tuhan yang pilih. Sekali lagi, tolong dibacakan karena ayat ini adalah tekanan ayat untuk jemaat di sini. Jangan pernah ragu karena Tuhan yang pilih kalian. Bapak Pendeta menghadapi tantangan harus percaya Tuhan yang pilih saya. Tolong dibacakan sekali lagi. Firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Lanjut. Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang terakhir 17. Inilah perintahku kepadamu. Inilah perintahku kepada jemaat di sini secara umum dan khususnya Bapak Pendeta. Kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Amen. Halo, Roh Kudus penuh kasih. Ketika kita dipilih maka kita mengasihi. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak, ibu mengasihi anak, anak mengasihi ibu, jemaat mengasihi jemaat, jemaat mengasihi Bapak Gembala, Bapak Gembala mengasihi jemaat. Itu adalah buah-buah kudus. Tuhan yang punya firman menyertai kita sekalian. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di surga, karena Engkau telah datang dan menyatakan isi hatimu melalui hamba-Mu. Hamba telah berakhir berbicara kebenaran firman-Mu, namun Roh Kudus jangan pernah ragu. Roh Kudus terus bersenandung dan berkata-kata kepada umat-Mu. Roh Kudus terus bermanifestasi. Roh Kudus terus menyatakan kemuliaannya, supaya biarlah kemuliaannya itu akan menjadi nyata kepada Engkau Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, akhir dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin.
Firman-Mu adalah pribadi-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, firman itu akan menjadi terang dalam hidup dan kehidupan kami. Karena firman-Mu, Engkau berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Biarlah firman yang adalah pelita bagi kaki dan terang bagi mata hati kami, terangilah kami. Inilah doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah berdoa serta mengucap syukur kepada-Mu lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Waktu kami kembalikan.